Halo semua, selamat datang kembali ke channel Lapak Kaki 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tarantula expert. Jadi bagi teman-teman yang sekarang udah keep tarantula beginner dan udah mulai terbiasa, lalu tertarik dengan warna-warna dari tarantula expert, tapi masih takut itu bagaimana merawatnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas jenis-jenis dari tarantula expert, mengapa mereka disebut tarantula expert, dan saya juga mau share tips-tips bagaimana cara menangani tarantula expert ini buat para beginner. Yuk kita cek videonya bareng-bareng. Nah, ada beberapa ciri kalau seekor tarantula itu disebut sebagai tarantula expert. Ini di depan teman-teman udah ada tools untuk menangani tarantula expert, serta ada beberapa jenis, dan saya akan menjelaskan ciri-ciri apa aja sih yang dimaksud dengan tarantula expert. Yang pertama itu adalah tarantula yang sifatnya galak. Oke, kita akan membahas tools pertama kita. Ini cuma sumpit sih dan kuas. Jadi tools ini adalah tools untuk menghindari serangan tarantula untuk agar tidak mengenai tangan kita gitu. Jadi ini tools yang sangat penting. Nah, ini kita kasih contoh. Di sini kita ada jenis tarantula Haplopelma lividum atau disebut dengan cobalt blue tarantula. Nah, cobalt blue ini merupakan jenis yang terbilang galak karena dia termasuk dari keluarga Old World atau dari benua Asia. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari warna dari si lividum ini adalah kebiruan. Ini kita akan coba untuk dicolek ya, pakai kuas. Jadi kita teman-teman bisa tahu seperti apa sih sebenarnya sifatnya dari si Haplopelma lividum ini. Nah, tuh. Jadi dia memiliki respon yang bisa dibilang sensitif ya, dan sedikit aktif. Berbeda dengan tarantula-tarantula beginner seperti Brachypelma yang dicolek diem aja gitu. Nih. Nah, tuh, teman-teman bisa lihat. Tapi selama kita menggunakan tools ini, ya nggak ada masalah gitu. Dan umumnya tarantula outward itu saat dia sudah nyaman dengan rumahnya, dia jarang sekali untuk keluar dari rumahnya ini. Jadi kita ganggu asal tidak berlebihan, dia juga nggak bakal keluar dari rumahnya. Dan ini cuma contoh ya, karena pada umumnya kita melakukan perawatan, nggak mungkin kita colek-colek dia. Buat apa gitu kita colek-colek dia? Kita kasih makan juga dia nggak mungkin membuat masalah seperti ini gitu loh. Asal kita kasih makan, bersih kandang, angkat, dan ingat tools kita harus menggunakan yang sumpit, kuas yang panjang pokoknya. Jangan sampai dia bisa menggampai tangan kita. Itu aja, simple. Tuh. Ini je ciri-ciri dari tarantula outward. Dia bakal istilahnya trade pose, dimana dia itu siap untuk striking atau menggigit itu ya. Nah, tuh. Tapi ya udah gitu. Selama kita menggunakan alat ini, nggak ada masalah. Nah, jadi ada yang takut dia bakal kabur atau gimana. Enggak, dia nggak akan kabur selama dia udah nyaman dengan tempat ini. Jadi misalkan teman-teman baru adopsi Haplopelma lividum ini, ya untuk beberapa waktu sampai dia bikin jaring, teman-teman ya cukup buka, kasih makan, bersih kandang, tutup, buka, bersih, kasih makan, tutup, sampai suatu saat kalau memang teman-teman ada perlu untuk misalkan menyentuh dia atau gimana, ya tunggulah sampai rumahnya lumayan nyaman dia. Jadi dia nggak bakal kemana-mana, di dalam kandang aja gitu. Seperti yang ini nih. Tuh. Ini semua kandang saya buka. Teman-teman bisa lihat tuh. Nggak ada yang keluar. Karena memang mereka sudah nyaman dengan kandangnya. Nah, yang kedua, ciri-ciri dari tarantula expert adalah mereka adalah tipe tarantula yang burrow atau menggali. Jadi kenapa disebut expert ini? Karena ya membutuhkan keahlian khusus untuk teman-teman bisa ngecek kondisi dari tarantula ini. Umumnya kalau tarantula burrow ini kita pakai senter untuk ngecek kondisi si tarantula ini.
Biasanya dia akan membuat, nah bisa lihat tuh ada kakinya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cek dari kolongnya itu kelihatan. Jadi caranya itu untuk keep tarantula burrow ini, kita siapkan yang jelas wadahnya harus transparan dan tanahnya ya dibikin setengah juga nggak apa-apa. Jadi dia akan ngegali masuk ke tanah, tapi pas sampai tanah ada bagian yang transparan di mana kita bisa ngecek kondisi si tarantula itu apakah premolt atau pengen makan atau udah kenyang. Jadi kita bisa ngecek kondisinya, dan ada kotoran pun kita masih bisa kelihatan. Nah, itu adalah untuk trik mengurus tarantula yang burrow. Nah, berikutnya kenapa ini tarantula disebut tarantula expert, ini adalah jenis Poikilotheria formosa yang dari India. Jadi tipe arboreal. Kenapa dia disebut dengan expert? Pertama, karena dia larinya cepat. Jadi lumayan cepat. Dan yang kedua, racunnya terbilang cukup tinggi. Sama, kita pakai tools yang sama. Kita coba ya. Nah, tapi Formosa ini atau jenis pokis, kita umumnya disebut pokis ya, bukan jenis yang galak. Dia lebih cenderung kabur. Kalau misalkan kita colek-colek gimana, dia nggak menyerang seperti pada lividum ini. Nih. Tuh, sebenarnya tarantula outward ini warnanya itu luar biasa sih. Dari ungu, belang-belang putih gitu. Selama kita bisa mengerti cara-cara menangani, itu nggak ada masalah kita untuk pelihara. Tuh, ini kita coba ya, colek lagi ya. Tuh, sebenarnya cukup oke kok. Nah, berikutnya adalah ini juga tarantula dari Old World, benua Afrika, jenis babun, horned babun. Jadi dia ada tanduknya ini. Seperti tarantula contohnya darlingi itu, mereka memiliki tanduk. Bisa lihat teman-teman tanduknya. Tuh, jadi ini mereka punya tanduk. Luar biasa sebenarnya sih, kalau tarantula yang Old World ini memiliki keunikan-keunikan tersendiri yang nggak ada di tarantula New World. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kita sampai nggak memelihara tarantula Old World gitu. Nih, ini kenapa disebut dengan tarantula yang expert? Karena ya kalau istilahnya kita udah sebut babun, itu tuh pasti sifatnya galak. Galak dan larinya lumayan cepat. Ini saya contohkan juga ya, pakai tools, dan saya kasih tips satu ini. Jadi kalau misalkan teman-teman seandainya takut tarantula teman-teman tuh kabur, nih siapkan ini wadah, satu wadah. Jadi teman-teman tinggal masukin kandangnya ke dalam wadah. Nah, begini. Semakin besar wadah teman-teman tuh semakin baik. Jadi kalau misalkan seandainya tarantula teman-teman kabur, dia nggak akan kabur terlalu jauh. Hanya di dalam wadah saja. Nih, kita contoh ini, kita lebih pede loh sekarang untuk menyentuh dia gitu. Jadi ya mau dia keluar kemana kabur kita nggak takut gitu. Karena hanya seputar wadah ini. Tuh, sebenarnya ya tuh. Kalau kita nggak sampai iseng banget, dia juga nggak terlalu gimana kok. Tuh. Nah, lagi baik hari ini. Nah, itu juga tuh. Jadi tarantula itu juga punya mood ya. Mood si tarantula itu setiap hari itu beda-beda. Ntar kadang dia bisa galak banget, kadang dia bisa nggak terlalu galak. Kita juga ngelihat mereka dari moodnya juga ya. Tuh. Jadi keunikan dari si horned babun ini, dia bisa bunyi loh. Tuh lihat tuh. Kalau teman-teman bisa dengar suaranya, no, dia ngegesekin taringnya itu. Nah gitu.
Oke. Terus ada tarantula yang memang saya nggak masukin di sini gitu. Itu adalah tarantula yang terbilang expert, dilihat dari cara-cara perawatannya. Itu saya belum bahas di sini. Jadi itu adalah tarantula yang membutuhkan perawatan khusus. Misalkan dia butuh yang suhu yang lebih dingin atau kelembapan yang lebih tinggi. Itu jadi dia lebih sensitif terhadap lingkungan. Dimana kalau lingkungan yang nggak cocok, dia lebih mudah mati gitu. Itu kita belum masukin di sini. Jadi ini yang saya masukin di sini adalah semua tarantula expert karena jenisnya. Jadi mereka ini karena galak gitu, karena larinya cepat. Tapi untuk dari daya tahan tubuhnya, mereka ini bisa terbilang sangat bagus itu daya tahan tubuhnya. Nah ini berikutnya saya ingin ngasih tips nih, bagaimana kalau tarantula teman-teman tuh kabur gitu. Ini di sini saya ada tools berupa corong. Corong tetap kita pakai ini, dan satu lagi kita pakai ini dia. Nih. Papan. Oke, ini saya mau contohin, teman-teman perhatiin ya. Nah, di sini kita ada contoh tarantula dari jenis blue baboon atau yang sering disebut balfuri. Jadi ini saya pengen kasih contoh bagaimana caranya menangkap tarantula yang kabur. Ini balfurinya masih belum terlalu nyaman dengan si kandangnya, jadi kita mudah untuk mengeluarkannya. Jadi ada salah satu cara lagi nih untuk menangani tarantula expert. Nih, teman-teman bisa lihat, ini saya ada daerah yang cukup luas lah ininya. Jadi plong, kosong. Jadi seandainya tarantula ini kabur pun, dia nggak akan kabur terlalu jauh. Jadi paling lari dan berkisar di sini aja dan mudah untuk mencarinya. Beda kalau misalkan teman-teman tarantulanya kabur itu di kamar misalkan. Ntar dia bisa nyelip ke dalam lemari, nyelip ke kolong ranjang, itu lumayan ribet lagi ininya untuk penanganannya. Tapi lebih aman di sini. Atau kalau misalkan teman-teman misalkan ya ngekos gitu ya, tempat terbatas, ya udah bisa di WC. Jadi pintu dikunci, ingat lubang-lubang WC ditutup semua, udah teman-teman bebas untuk ngeluarin dia. Jadi itu lebih aman, dia nggak bakal lari kemana-mana. Jadi tarantula ini bukan apa ya, bukan makhluk yang jahat dia ini. Dia ini sebenarnya galak karena untuk mempertahankan diri. Jadi nggak mungkin seandainya dia kabur tiba-tiba dia ngejar teman-teman naik menggigit, itu nggak mungkin. Kecuali kalau teman-temannya sendiri yang nangkap dia tiba-tiba tergigit, itu mungkin. Oke, ini saya kasih contoh kalau dia kabur ya. Nah, udah mau keluar. Nah, dia udah keluar. Waduh, pasti panik dong teman-teman, tarantula kabur. Kita pakai corongnya nih. Kenapa corong? Jadi corong itu punya ininya nih. Lihat nih teman-teman. Nih, jarak ini. Jarak ini sangat penting. Jadi misalkan kalau teman-teman pakai mangkok, seandainya teman-teman nutup meleset, mangkok tuh nggak ada ininya. Jadi dia itu langsung naik ke tangan teman-teman gitu loh. Jadi corong, kalau teman-teman bisa dapat corongnya ininya, batangnya semakin tinggi itu semakin baik. Jadi dia lebih aman. Oke, ini saya kasih contoh ya. Ini udah kabur nih. Nah, tuh dia udah kabur. Set. Nah, tuh tutup. Jadi tarantula ini udah ada di dalam corong. Terus bagaimana cara kita bisa mindahinnya lagi dia ke sini? Oke, tadi saya kasih contoh menggunakan papan. Sebenarnya kita pakai kertas pun, pakai apapun bisa. Nih, ini saya pakai kertas aja ya. Begini caranya. Nih, ini semua saya pakai satu tangan loh. Satu tangan saya pegang handphone. Jadi teman-teman kalau pakai dua tangan pasti lebih gampang. Nih, kita naikin pelan-pelan ke sini. Udah naik. Kita angkat ininya. Ingat, hati-hati ya ngangkatnya. Jangan malah ntar kebuka. Lebih baik kalau teman-teman punya triplek atau papan untuk menulis gitu, plastik apa, itu lebih baik. Karena dia kemungkinan kaburnya lebih kecil. Nah, udah begini. Biasanya
Kalau kandangan lebih besar tuh lebih gampang. Ini lebih apa ya? Lebih menantang gitu. Kandangan kecil karena corong saya nggak muat ke dalam kandang. Jadi kita harus pelan-pelan, pelan-pelan. Terus kita dorong corongnya untuk masuk ke dalam kandang. Nah, begini teman-teman bisa lihat tuh. Kondisinya begitu. Sorry ya, ini kameranya agak goyang-goyang soalnya outdoor activity ini. Kita cek dalam ininya, posisi dia di mana. Nah, tuh. Itu misalnya kakinya tuh, itu udah masuk dia. Nah, lihat. Dia udah masuk. Tuh. Oke, saat udah masuk, ada baiknya teman-teman itu pakai wadah yang rada besar juga untuk menutup dulu. Jadi kita ini kan, tapi dia udah masuk sih nggak apa-apa. Misalkan seandainya ada kaki-kaki yang keluar, teman-teman bisa tutup dulu, pelan-pelan aja sampai kaki-kakinya semuanya masuk. Ingat, tutupnya harus rata, jangan miring, jangan nutupnya miring ke sini. Soal kalau misalnya dia miring ke sini, teman-teman nutup, dia kaget, dia bakal lari ke sini, bisa keluar. Kalau misalkan ke sini, ntar dia kaget, dia bisa lari, dia bisa keluar situ. Jadi ditutup harus rata. Selama teman-teman pede lah nutupnya, dia nggak bakal lari kemana-mana dan pasti rata. Nih, saya tutup ya. Tuh, udah aman. Perhatikan kaki-kakinya ya, jangan kejepit. Oke, ini tadi bagaimana cara menangani tarantula yang kabur. Dan kelihatannya sih saya udah ngejelasin cukup banyak tentang tarantula expert ini dan cara menanganinya bagaimana. Semoga teman-teman bisa lebih memahami lah bagaimana cara menangani si tarantula expert ini. Dan beberapa conclusion ini dari saya, kesimpulannya bahwa tarantula expert ini bukanlah sesuatu hal yang benar-benar expert gitu loh. Bagaimana cara menanganinya itu semua ada cara-caranya dan bisa dibilang aman kalau kita mengerti. Dan satu syarat lagi, kita itu harus respect. Jangan kita ngelihat, oh ternyata begini aja gitu, besok-besok lebih nggak hati-hati, kita lebih nggak respect lah pokoknya lah ya. Kita bisa pegang, nggak boleh itu. Seandainya kita meleng sedikit pun, ingat mereka sifat tidak pernah berubah. Sekali galak mereka tetap galak. Jadi kalau misalkan kita sifat kita berubah, jadi kita udah nggak lebih hati-hati, nggak respect, pasti suatu saat kita bisa kena gigit. Ini jadi saya bukannya sombong atau bagaimana ya. Saya melihara tarantula, mau dari jenis yang beginner, mau yang expert sampai yang galak sekalipun, itu saya udah memelihara selama beberapa tahun. Dan tebak teman-teman, berapa kali saya kena gigit? Saya cuma pernah kena gigit itu 2 kali. Itu pun oleh tarantula beginner. Karena memang ya itu, saya kurang respect. Saya pegang, saya main-mainin. Nah, di sana saya kena gigit. Dan ya gigitannya pun ya karena tarantula beginner ya gatal-gatal. Tapi untuk tarantula expert nih, saya nggak berani ngambil resiko gitu. Lebih baik berhati-hati, ngejaga kita sendiri dan ngejaga mereka. Karena kalau misalnya seandainya kita kena gigit, itu ada teman-teman kena gigit pun itu kaget gitu loh. Saat kena gigit bisa aja tarantulanya terlempar atau gimana, itu membahayakan kedua belah pihak. Ngebayain si tarantula dan ngebayain kita. Dan ya walaupun memang gigitannya pun nggak seberbahaya kayak ular beracun gitu ya. Ya paling ya demam, bisa kram gitu loh. Tapi ya lebih baik dihindari lah gitu. Karena yang nggak enak banget kita pelihara kan tujuannya untuk fun, untuk seneng, bukan untuk sakit gitu. Oke, demikian video tentang tarantula expert kali ini. Buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung kontak ke saya. Sekian dulu, salam kekilapan.